Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Felix Andreas. Saya dari kelas 6G NPM 18.106.311.70.119. Hari ini saya akan menjelaskan tugas UAS manajemen proyek perangkat lunak. Itu tugasnya mereview aplikasi proyek manajemen. Aplikasi proyek manajemen yang saya pilih yaitu Microsoft Project. Mungkin sedikit materi tentang Microsoft Project. Apa sih itu Microsoft Project? Microsoft Project adalah tool yang biasanya digunakan oleh project manager untuk mengelola proyek mereka agar lebih efisien. Tool ini memungkinkan penggunanya untuk membuat rencana proyek, membuat laporan, membuat jadwal, dan mengelompokkan sumber daya hingga melakukan kolaborasi. Secara garis besar, tool ini mempunyai kegunaan untuk mengatur proyek agar dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Fitur-fitur apa saja yang ada di Microsoft Project? Yang pertama ada kalender. Dengan fitur ini kita dapat membuat jadwal dan mendistribusikan tugas kepada setiap anggota tim yang ada agar dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. Yang kedua ada kolaborasi. Melalui tool ini kita dapat dengan mudah membagikan file kepada semua anggota tim yang terlibat dalam proyek. Yang terakhir ada fitur reporting, yaitu dapat memantau perkembangan proyek dengan melihat laporan atau report dari setiap tugas yang sudah diberikan kepada anggota tim. Berikut kelebihan dari Microsoft Project. Yang pertama yaitu tampilannya yang intuitif. Yang kedua, menu yang tersedia lengkap, diantaranya tersedia network planning, text usage, Gantt chart, dan tracking Gantt. Yang ketiga, mudah dilakukan modifikasi jika ingin dilakukan rescheduling. Setelah kita mengetahui kelebihannya, mungkin kita perlu juga harus mengetahui juga kekurangannya. Itu yang pertama, diperuntukkan single user. Yang kedua, walaupun dapat diakses secara bersamaan dalam suatu jaringan, tetapi hanya satu user saja yang dapat melakukan pengeditan. Yang ketiga, harus membeli dengan harga yang cukup besar. Mungkin cukup sekian untuk materi Microsoft Project. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan Microsoft Project itu sendiri. Mungkin setelah sedikit materi di awal, saya akan menjelaskan cara menggunakan Microsoft Project. Sebelumnya mungkin kita harus melakukan penginstalan terhadap Microsoft Project. Di sini saya menggunakan Microsoft Project 2019. Lalu di sini kita klik New untuk memulai. Lalu di sini kita klik Blank Project. Nah, di sini muncul halaman depan atau halaman utama atau worksheet dari Microsoft Project. Ya, untuk tugas yang pertama itu, fitur yang pertama itu kita membuat kalender baru. Dimana dengan cara klik Project, lalu kita klik Change Working Time, lalu kita klik Create New Calendar. Di sini kita buat nama kalender proyek 2021, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita menulis hari-hari tanggal-tanggal merah. Di sini namanya misalnya hari lahir Pancasila, 1 Juni hari lahir Pancasila, yaitu di tanggal 1 Juni 2021. Lalu yang kedua, sebelumnya kita klik detail dulu, lalu kita mau working, kita pilih yang satu hari saja, lalu kita klik OK. Lalu yang kedua itu ada Idul Adha di tanggal, kita klik detail di tanggal 20 Juli 2021. Lalu selanjutnya itu ada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita klik detail, itu di tanggal
17 Agustus 2021. Setelah semua sudah oke, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita klik Project Information. Di sini kita mengubah untuk memulai proyeknya itu di tanggal 31 Mei 2021. Nah, di sini karena kita sudah membuat fitur kalender yang baru, maka kita gunakan kalender yang baru itu, yaitu kalender proyek 2021. Lalu kita klik OK. Oke, setelah itu kita membuat WBS atau Work Breakdown Struktur, yang dimana kita menampilkan tugas-tugas. Yang pertama itu saya sudah buatkan tugas-tugasnya di sini. Di sini ada analisa dan desain sistem, di mana ada wawancara pengguna dan lain-lainnya. Yang kedua, desain aplikasi. Yang termasuk desain aplikasi itu membuat desain menu dan form entry dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada tahap programming. Yang isinya programming, front end dan back end. Lalu yang keempat ada testing program. Yang termasuk testing program itu melakukan tes terhadap program dan lain-lainnya. Lalu di sini ada instalasi program yang terakhir, di mana di instalasi program itu ada setting infrastruktur dan instalasi program komputer. Nah, dari tugas-tugas ini kita masukkan ke dalam text name ini. Karena saya sudah membuat, jadi tinggal saya copy aja. Mungkin yang belum membuat itu bisa diketik manual. Oke, setelah selesai sub-sub bagiannya itu kita blok semua, lalu kita ke teks, lalu kita klik yang indent text. Lalu kita masuk yang ke bagian 2, yaitu desain aplikasi. Sama yang kayak yang pertama tadi, kita klik indent text lagi. Lalu bagian programming. Sama kayak yang tadi, kita klik indent text lagi. Lalu ke bagian 4, testing program, di mana Anda melakukan tes terhadap program, memberikan catatan perbaikan, dan dokumentasi testing. Kita blok lagi, lalu kita klik indent text. Kita masuk program yang terakhir. Kita blok lagi, lalu kita klik indent text. Nah, ini biar filenya agak rapi, kita klik indent text. Ini indent text, ini indent text, lalu ini indent text. Lalu untuk selanjutnya, biar menampilkan sesuai dengan urutan WBS ini, kita
klik format, lalu kita checklist yang outline number, maka muncul seperti ini, muncul angka-angka seperti ini. Oke, setelah kita membuat WBS atau Work Breakdown Struktur, maka untuk proses selanjutnya kita membuat tabel penugasan sumber daya atau siapa saja yang akan terlibat dalam proyek pembuatan aplikasi ini. Untuk membuatnya, kita klik View, lalu kita klik Resource Sheet. Nah, di sini kita akan membuat siapa aja yang terlibat dalam proses pembuatan aplikasi ini. Yang pertama itu ada, kita namakan analisis sistem. Inisialnya AS. Nah, di sini untuk upah atau gaji yang ia akan terima, di sini kita masih menggunakan format dolar. Maka kita ubah terlebih dahulu dengan klik File, lalu klik Option, lalu klik Display. Nah, di sini kurensinya kita ubah dulu menjadi Indonesia atau rupiah, IDR. Setelah OK, kita klik OK. Di sini kita rubah gajinya itu 400.000, dan di sini masih per jam, jadi kita ganti per day. Nah, untuk ini pembayarannya sesuai dengan job text-nya, jadi prorate, kita pilih yang prorate. Untuk yang start itu pembayaran di awal, yang end itu di akhir. Dan sini kita karena sudah membuat kalender yang sudah kita buat di awal, maka kita menggunakan kalender proyek 2021. Untuk yang kedua itu ada desainer. Desainer itu 1 orang dengan gaji 300.000 per hari. Lalu yang ketiga itu programmer. Programmer itu 3 orang dengan gaji 200.000 per hari. Lalu yang keempat itu ada tester. Tester itu 2 orang dengan gaji 200.000 per hari. Lalu yang kelima ada dokumenter. Tester itu 2 orang, dokumenter 1 orang dengan gaji 100.000 per hari. Yang terakhir ada implementator. Dengan gaji 200.000 dan ada 4 orang. Mungkin ini sumber daya manusia yang akan kita gunakan dalam proyek kali ini. Selanjutnya kita ke Gantt chart lagi. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan penugasan atau pembuatan penugasan sumber daya manusia kepada semua pihak yang
akan terlibat dalam proyek aplikasi ini, maka kita menentukan durasi waktunya. Nah, di sini untuk caranya itu sendiri, kita klik dua, misalnya di wawancara pengguna, lalu kita pilih durasinya, yaitu 2 hari, kita klik estimate, pilih auto schedule, predecessor, klik OK. Di sini sama seperti proses atas, diagram konteks, kita klik general, durasinya itu 1 hari, kita centang estimate, kita klik auto schedule, lalu kita pilih predecessor, text name-nya itu wawancara pengguna, lalu kita klik OK. Lalu yang ketiga membuat TFD, kita klik general, kita pilih waktunya itu 1 hari, kita klik estimate, lalu pilih auto schedule, lalu predecessor, lalu kita pilih yang membuat diagram konteks, lalu kita klik OK. Lalu yang membuat kamus data, kita klik general, pilih 1 hari, centang estimate, pilih auto schedule, ke predecessor, lalu kita pilih yang membuat TFD, lalu kita klik OK. Lalu membuat spesifikasi proses, kita klik 2 kali, kita klik general, di sini 1 hari, klik estimate, pilih auto schedule, klik predecessor, pilih membuat kamus data, lalu kita klik OK. Lalu di sini membuat ERD, kita klik general, pilih durasi 1 hari, centang estimate, pilih auto schedule, pilih predecessor, lalu kita klik yang membuat spesifikasi proses, lalu kita klik OK. Lalu di sini dokumentasi dan analisis sistem, kita klik 2 kali, kita klik general, pilih durasi waktunya 2 hari, kita centang estimate, pilih auto schedule, pilih predecessor, pilih membuat IRD, lalu kita klik OK. Pada bagian analisa dan desain sistem, kita mengetahui bahwa rencana untuk pada tahap analisa dan desain sistem ini sekitar 9 hari. Lalu untuk selanjutnya di desain aplikasi, sama prosesnya seperti yang tadi, dengan durasi waktu 2 hari, centang estimate, pilih auto schedule, pilih dokumentasi dengan analisa dan desain sistem, lalu kita klik OK. Sama, klik 2 kali, pilih general, waktunya 2 hari, estimate, centang auto schedule, klik predecessor, pilih membuat desain dan geometri, lalu kita klik OK. Klik general, pilih waktu 3 hari, kita centang estimate, auto schedule, kita klik predecessor, lalu kita klik OK. Dan di bagian 2 atau tahap desain aplikasi membutuhkan waktu 7 hari. Kita ketahui bersama setelah melakukan jadwal ini. Lalu kita ke tahap 3, programming. Kita klik general, di sini 40 hari. Centang estimate, pilih auto schedule, klik predecessor. Kita klik OK. Di dokumentasi program sama 5 hari. Kita klik centang estimate atau schedule, kita klik predecessor, pilih program sebelumnya yaitu programming front end back end. Nah, di sini di bagian programming ini kita tahu bersama rencana 45 hari. Lalu untuk testing program general dengan waktu 2 hari, centang estimate, pilih auto schedule, pilih tugas yang sebelum dari melakukan tes terhadap program ini. General, klik 1 hari, lalu klik estimate, pilih auto schedule,
pilih waktu 2 hari, estimate, pilih auto schedule, predecessor, tentang estimate, pilih auto schedule, predecessor, klik OK. Schedule, predecessor. Nah, setelah proses kita memasukkan durasi-durasi dari tugas masing-masing ini, di sini tampak terlihat flowchart dari rencana proyek manajemen aplikasi ini. Flowchartnya seperti ini. Nah, setelah kita melakukan pendurasian terhadap masing-masing tugas ini, lalu kita memberikan penempatan sumber daya yang sebelumnya kita buat untuk dimasukkan ke dalam tugas-tugas yang ini. Mungkin yang wawancara pengguna itu kita klik resource name, kita pilih yang analis sistem, lalu yang membuat diagram konteks, membuat diagram konteks itu analis sistem, untuk membuat DFD analis sistem, untuk membuat kamus data analis sistem juga, untuk membuat spesifikasi proses analis sistem, membuat IRD analis sistem, untuk dokumentasi analis sistem dan dokumenter. Mungkin yang kedua, desain aplikasi. Membuat desain menu dan from entry itu desainer. Lalu membuat desain report, desainer juga. Untuk tugas dokumentasi desain aplikasi, desainer dan dokumenter. Untuk yang ketiga, tahap programming. Di situ programming front end dan back end. Di sini ditugaskan untuk programmer. Lalu dokumentasi berarti dokumenter dan programmer. Lalu di tahap 4 ada testing program. Yang pertama 41 melakukan tes terhadap aplikasi, yaitu programmer dan tester. Lalu memberikan catatan perbaikan, di sini programmer dan tester. Di sini dokumentasi testing berarti dokumenter dan programmer. Lalu di terakhir ada instalasi program, yaitu ada setting infrastruktur, di mana ada implementator, lalu yang instalasi program ada implementator. Mungkin itu job desk dari masing-masingnya, maka akan muncul seperti ini. Di sini analisis sistem, lalu analisis sistem dokumenter, desainer, sumber daya manusianya, programmer, dokumenter, programmer tester, tester. Oke, setelah kita melakukan penempatan sumber daya manusia kepada masing-masing tugas yang sudah kita buat, maka kita akan membuat progres dari masing-masing tugas dan RAB atau rancangan anggaran biaya. Yang pertama mungkin tugas progres dari masing-masing tugas. Nah, di sini ketika semua belum dikerjakan, maka
masih 0% semuanya, baik di bagian project itu sekitar 0%, dan di bagian tahap 1, 2, 3, 4, 5 itu 0% semua. Coba kita masukkan di analisa dan desain sistem ini di tahap satunya, ada wawancara pengguna, kita masukkan 100%. Nah, di sini akan berubah. Di sini akan muncul klik checklist karena sudah komplit pada tanggal 2 ini, pada 2 Juni 2021. Nah, di sini progres untuk pada tahap 1 ini sekitar 18%, dan untuk pada proyeknya 2%. Lalu pada tahap 2, coba kita membuat diagram konteks. Kita ubah. Nah, di sini kembali sudah checklist komplit pada tanggal 3 Juni, dan pada tahap 1 sudah berubah progresnya menjadi 27%, dan pada proyek 4%. Untuk yang 1.3 membuat PFD. Nah, di sini berubah menjadi 36%, dan progres project berubah menjadi 5%. Dan di sini misalnya kita selesaikan semua terlebih dahulu di bagian tahap 1. Nah, ketika sudah selesai pada tahap 1 ini, pada bagian analisa dan desain sistem, maka untuk progresnya itu pada bagian 1 sudah 100%, dan untuk progres dalam proyeknya ini sudah 13%. Mungkin langsung aja ke tahap 2-nya, kita rubah kembali, misalnya sudah 100% semua untuk progres komplitnya. Nah, ketika pada tahap 2 desain aplikasi sudah selesai, maka progres dari proyek itu akan menjadi 25%. Dan pada tahap 2 sudah selesai 100%. Maka selanjutnya kita coba yang ke tahap 3, kita rubah ke 100% semua lagi. Nah, setelah tahap 3 sudah selesai, maka project sudah sekitar 86%. Dan pada tahap 3 sudah selesai 100% semua. Lalu ke bagian 4 kita 100%. Kita sudah selesaikan semua proyeknya misalnya. Nah, pada tahap 4 sudah diselesaikan semua tugas-tugasnya, maka progres project sudah mencapai angka 98%. Lalu misalnya di bagian terakhir atau instalasi program, kita sudah selesaikan semua tugas-tugasnya. Nah, setelah semua selesai, maka semua project akan berprogres, yaitu sudah selesai semua, yaitu 100%. Mungkin itu penjelasan untuk progres dari masing-masing tugas agar bisa 100%. Mungkin yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang total rancangan anggaran biaya. Kita klik new column, lalu kita pilih yang cost. Nah, di sini akan muncul semua biaya-biaya yang akan digunakan dalam project ini. Misalnya pada bagian 1, pada bagian analisa dan desain sistem akan membutuhkan anggaran sekitar 3.800.000. Pada bagian desain dan aplikasi akan membutuhkan anggaran 2.400.000. Pada bagian programming akan membutuhkan anggaran 9.500.000. Pada bagian testing program akan membutuhkan anggaran 1.800.000. Dan pada bagian instalasi program akan membutuhkan anggaran 3.200.000. Dan ringkasan dari semua project ini yaitu
Dengan durasi proyek ini dikirakan dengan durasi 68 hari dari tanggal 31 Mei 2021 hingga 6 September 2021 dengan rencana anggaran biaya 20.700.000. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang cara menggunakan Microsoft Project. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.